Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lahu wa syukran ala karami wa fadli wa in'ami wa kam min khairin fattah wa kam min nasirin yasar la yatil khairat illa minallah wa la yadfa'u sayyi'at illa minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah musikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan kepada hadirin, mari senantiasa kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dengan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan datangnya bulan Maulid, syiar tentang bagaimana sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dimunculkan dan disampaikan oleh para mubaligh, para asatid, dan juga banyak juga dibaca di dalam zikir baik yang memang sudah termaktub dalam kitab-kitab semacam Berjanji, Sarafal Anam, Diba, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada rasa cinta yang luar biasa. Allah telah memilih seorang hamba yang dapat dipercaya. Dan dengan amanah inilah baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan, sebagai delegasi buat umat manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Dan tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, dengan membawa berita gembira dan juga peringatan. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Namun demikian, lebih banyak manusia tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mau mencontoh beliau kalau kita tidak mau membuka kembali sirah beliau atau sejarah beliau semenjak beliau masih kanak-kanak, masuk remaja, sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai wafatnya. Maka semua itu banyak memberikan teladan buat kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad ada akhlak yang agung. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah SAW juga
diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya qabli. Nusirtu bi ra'bi masirata syahr wa ju'iltu lil ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salat falyusalli wa uhillat li al-ghanaim wa kana an-nabiyyu yab'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kafah wa utitu as-safa'ata." Telah diberikan kepadaku 5 macam perkara, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain sebelumku. Nusirtu bi ra'bi masirata syahr, aku telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melawan musuhku dengan rasa ketakutan mereka dari jarak sebulan perjalanan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan dari Palestina ke Makkahul Mukarramah pada saat beliau ingin menjumpai putranya adalah 1 bulan jauhnya perjalanan. Jadi rasa takut mereka dengan gentar hatinya Allah berikan kekuatan buat kita di dalam berjuang lillahi kalimatillah, untuk meninggalkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hati kaum muslimin diberikan keteguhan dan kekuatan, namun pada diri orang-orang kafir mereka diberikan rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa. Yang kedua yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW adalah wa ju'iltu lil ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan bagiku bumi ini adalah sebagai masjid dan suci. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli, maka di mana kalau ada orang laki-laki yang dari umatku yang mengetahui waktu salat, maka salatlah mereka. Oleh sebab itu hadirin, bagi kita kaum laki-laki terutama yang tidak banyak berhalangan sebagaimana yang dialami kaum wanita, maka tidak ada halangan buat kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu manakala kita sudah mengetahui kapan datangnya waktu sholat. Imma sholat kita atau ketika sholat kita dengan lakukan dengan berdiri atau dengan duduk atau dengan berbaring atau dengan isyarat anggota badan kita. Oleh sebab itu, maka hal yang seperti inilah yang sering dicantumkan bahwa bagaimana ketika kita ingin melihat seseorang, perilaku seseorang, maka dengan mudah buat kita mampu melihat orang tersebut ketika menghadap Allah di dalam salatnya. Ketika salatnya dia khusyuk, ketika tumakninahnya dia dapat, maka rasa khauf dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia sujud, dengan dia i'tidal, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Maka orang seperti inilah ketika dia menghadap Tuhannya sudah betul-betul dengan khusyuk dan minta ridho dari Allah, apalagi untuk manusia atau makhluk yang lainnya. Adapun yang keempat yang diberikan kepada baginda Rasul dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah wa uhillat lil ghanaim, dan telah dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Karena pada masa-masa harab, masa-masa perang, karena perang ada yang disebut dengan ghazwah, yakni peperangan yang diikuti oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau selalu membagi harta rampasan perang kepada para sahabat dengan begitu adilnya. Oleh sebab itu, maka pada masa baginda Rasul, harta rampasan ini dikategorikan adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Nabi-nabi yang lain mereka diutus untuk
umat-umat tertentu. Wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk seluruh manusia secara keseluruhan. Diartikan bahwa manusia dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, kulit mereka bagaimana, dari suku bangsa yang bagaimana, mereka akan tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. La farqa li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Maka tidak akan bisa terbedakan atau dibedakan di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali di antara orang Arab ataupun orang di luar Arab, di mana ketakwaannya lah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, risalah Nabi kita besar Muhammad SAW hadir, datang, diutus membawa agama Islam. Wa ma huwa al-Islam? Al-Islam huwa adinul haqqul hanif al-mulaim bi kulli asrin wa jilin wa sya'bin wa qabilin. Apakah agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Agama yang hak, agama yang benar, agama yang selalu bisa mulai, bisa cocok, bisa sesuai di zaman apa saja, buat suku apa saja. Dan dari mereka-mereka tingkatan-tingkatan kehidupannya yang bagaimana, maka ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Islam tidak ada kasta-kasta dalam kehidupan. Oleh sebab itu, maka ketika baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi juga dengan membawa rahmat, sebagaimana tadi kita sudah baca bersama-sama, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah berselawat kepada baginda Rasul, Allah turunkan rahmat buat kita. Ketika malaikat berselawat, malaikat doakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita berselawat kepada baginda Rasul, maka sebagaimana kita juga akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Karena yang terakhir dari 5 perkara yang diberikan kepada baginda Rasul adalah, yakni wa utitus syafaah, aku diberikan syafaat. Oleh sebab itu, bagaimana Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, bagaimana dengan Nabi Lut yang diutus kepada kaum Sodom, yang kaum mereka tidak menyukai wanita, mereka hanya menyukai laki-laki, yang akhirnya mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak nabi-nabi yang lain yang diutus kepada Bani Israel. Ada yang diutus kepada kaum Madian. Namun Nabi Muhammad SAW, mereka diutus adalah untuk semua manusia, bangsa Indonesia, Cina, kemudian Bangladesh, dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka mereka adalah termasuk daripada apa yang dikategorikan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kira-kira apakah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Karena syafaat itu sendiri, menurut Al-Jurzani dalam ta'rifatnya, adalah permohonan seseorang untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosanya yang telah diperbuatnya. Ada juga yang lain berpendapat seperti Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Mafahim Yajibu an Tusah, di mana syafaat adalah yang bermakna doa, dan setiap doa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa yang dilakukan oleh para nabi dan para orang-orang soleh, baik di dunia dan setelah kematian. Namun perlu kita ingat hadirin, siapakah yang memiliki syafaat itu? Yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun oleh Allah, Allah akan memilih hambanya yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa mereka? Maka disitulah baginda Rasulullah SAW. Beliaulah manusia agung, manusia yang maksum, yang tidak memiliki dosa dan dijamin dia akan terhindar daripada segala perbuatan dosa. Maka beliau dipilihlah oleh Allah sebagai orang yang memiliki syafaat untuk umatnya. Walaupun kita mengetahui bahwa ketika hari kiamah itu, syafaat itu ada 2. Yang pertama adalah khossatul nabi,
khusus untuk para nabi. Yang kedua adalah khassah lahu wa ghairihi, khusus untuk nabi dan umat-umatnya. Oleh sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat ataupun doa yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya Nabi Nuh alaihissalam? 150 tahun beliau berdakwah menyebarkan agama tauhid. Namun apa yang terjadi? Umatnya yang membangkang, sehingga beliau berdoa dengan doa yang kemudian hadir berupa azab Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang yang luar biasa yang menenggelamkan apapun yang ada kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Jadi setiap para nabi memiliki doa yang begitu mustajab. Fata'azzala kullu nabiyyin da'watahu. Maka para nabi sudah disegerakan atau sudah terjadi apa mereka yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam dia pukulkan tongkatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terbelahlah laut merah yang Allah berikan berupa mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan. Dan aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyembunyikannya, aku menyimpannya segala doa-doaku, yakni berupa syafaat. Buat siapa? Li ummati yaumal qiyamah, bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man taba min ummati la yusrik billah syai'a. Maka dari umat-umatku itu mereka akan menerima, akan mendapatkan insyaallah man taba min ummati, bagi mereka orang-orang yang bertaubat dari umatku, la yusrik billah syai'a, yakni umat yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mimbar Jumat yang singkat ini kita sering mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka kita harus membuktikannya. Bagaimana kita membuktikannya? Di antaranya dengan kita banyak membaca salawat. Karena kalau bicara cinta, maka kita akan mengutarakan rangkaian cinta itu sendiri. Man ahabballahu ahabbal Quran. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kita cintai Quran. Dan ketika kita mengatakan cinta kepada Al-Quran, maka di sana juga ada rangkaian yang lain, yakni mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabba Rasul fa ahabba as-sunnah. Dan barang siapa yang mencintai Rasul, maka dia mencintai sunnahnya, yakni kita jalankan sunnah Rasulullah. Dan manakala kita mengatakan cinta kepada sunnah Rasul, fa ahabbana al-ulama, maka kita akan mencintai para ulama yang menebar ilmu kebaikan di antara kita. Oleh sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan energi yang hadir ke dalam hati kita, dalam diri kita tumbuhkan kembali rasa cinta kita dengan risalah yang sudah dibawa baginda Rasulullah SAW kepada umat manusia, yang sering kita mengetahui dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan cahaya. Jahiliyah di sini adalah jahiliyah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nurul Muhammad, cahaya Nabi Muhammad adalah bahwa hadirnya beliau ke muka bumi ini membawa rahmah dengan cara mentauhidkan ilahan wahidah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Oleh sebab itu, sekali lagi di mimbar Jumat yang singkat ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah SAW yang oleh beliau selalu didambakan menjadi umatnya yang akan bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau janjikan kepada kita, kullu ummati dakhalal jannah illa man aman. Semua umatku
mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Apakah dalam diri kita tidak mau masuk surga bersama Rasulullah SAW? Ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagi kita, apalagi yang laki-laki, tadi sudah dijelaskan oleh baginda Rasul, bagaimana Allah jadikan bumi yang menjadi suci dan menjadi masjid untuk kita melakukan sholat. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina wa hubina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabarakan sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al bala wal fahsya wal munkar wal nahy ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma kama namta alaina bil iman fazidna minhu, kama namta alaina bil islam fazidna minhu, kama namta alaina bil afiyah fazidna minha, kama namta alaina bil umri wa barik lana fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan